Jangan hanya tertarik dengan masalah sains, tapi belajar lihat Amerika. Semua prodinya dia ada sejarah Amerikanya. Sejarah Amerikanya ada. Mau kedokteran, mau apapun, belajar sejarah Amerikanya. Saya mengajukan lolos dikti itu hibah untuk pengajaran sejarah Indonesia untuk semua prodi di UI. Lolos hibahnya doang, selesai hibahnya belum bisa diterapkan. Sayang sekali. Ya, sedikit belajar dari Sumpah Pemuda. Bagaimana bisa muncul sosok-sosok pemuda yang bisa berhasil memunculkan sebuah deklarasi, sebuah sumpah, tidak muncul mendadak, gitu kan ya. Orang boleh menyebutkan ada pengaruh politik etis. Apa secepat itu politik etis itu mempengaruhi munculnya pemuda berdedikasi? Kan politik etis baru 1901. Masa 8 tahun kalau kita bandingkan dengan Budi Utomo? Atau tadi Pak Presiden menyebut tahun 1905. 5 tahun mampu. Enggak. Pemuda kita sudah belajar dari jauh sebelumnya. Gitu kan. Dipicu oleh kebijakan etis itu semakin memuncak. Gitu kan. Sehingga di awal abad ke-20 tuh muncul kalangan muda. Gitu kan. Muncul kalangan pemuda yang mempunyai suatu pemikiran yang melandasi suatu kebangkitan nasional. Ingat, bukan dalam jumlah banyak. Ya. Bukan dalam jumlah seperti kalau deklarasi sekarang kumpul pemuda jumlahnya penuh. Bukan. Gitu kan ya. Jadi kebangkitan nasional itu merupakan satu titik awal pemikiran politik modern Indonesia oleh sedikit orang yang berpikir tentang Indonesia. Gitu. Bukan yang banyak seperti kita gambarkan kalau kita ngelihat film gitu kan ya. Atau demo-demo sekarang gitu ya, banyak gitu. Dulu bukan kelompok elit. Gitu. Kalau dalam sisi politik kan elit kan tidak selalu banyak gitu kan ya, dibandingkan dengan jumlah masanya di era itu. Ya kalau kita tarik sekarang jumlah mahasiswa kita Indonesia berapa sih? Nyampe 2 juta? Nggak nyampe, gitu kan. Jadi kelompok elit kita pada masa itu memandang dunia modern sebagai tantangan terhadap kehidupan masyarakat. Kondisi saat itu menjadi satu tantangan bagi mereka. Coba kita renungkan. Berarti mereka berpikir ke depan, mereka berpikir berada di garda terdepan, bukan berpikir tentang kondisi dirinya. Gitu kan. Kenapa berpikirnya berbeda dengan yang lain kan? Jadi orang dikatakan maju itu ketika dia mampu berpikir berada di garis terdepan tadi, disebutkan tadi kan. Saya adalah pemimpinnya. Itu pemuda era itu, dan saya yakin sekarang pun ada. Gitu kan. Jadi kelompok elit ini berpikir bahwa mereka harus memimpin perubahan di masa mendatang. Mereka sudah berpikir. Mereka terbuka wawasannya, sedang apa ini wilayah kita ini, sedang apa Indonesia kalau gambarkan saat itu. Itu mereka berpikir tentang itu. Ya perbedaan pasti ada. Di antara mereka perbedaan pasti ada. Bisa dikatakan upaya mereka untuk bisa bersatu itu tantangan besar, tantangan berat. Mungkin saya sedikit yang berbeda pendapat dengan Pak Presiden terkait 1905. Iya betul, ada organisasi seperti itu. Tapi kenapa Budi Utomo gitu ya? Itu sebenarnya ada satu sejarahnya tersendiri. Ketika kondisi Indonesia di 1948 kan morat-marit. Bagaimana kita bisa munculkan suatu kebersamaan, suatu kekuatan. Dijadikanlah beberapa peringatan, mulai dari kebangkitan nasional, Sumpah Pemuda, peristiwanya banyak. Bung Hatta, idenya. Kita balik lagi. Sayangnya gitu kan ya, kalau kita perhatikan sampai saat ini pun kelompok elit di antara pemuda masa itu ya ada 2 model gitu kan ya. Model pertama elit politik, yang kedua elit fungsional. Yang tadi dikatakan, ya harus mau terjun dalam politik, di sini konteksnya. Kelompok pribumi yang terdidik secara barat, gitu kan, ataupun lokal, saya gambarkan. Kalau teorinya Vanil nggak seperti ini, saya tambahkan lokal, karena ada juga yang produk dari pendidikan lokal, gitu kan. Yang mempunyai pemikiran ingin memajukan bangsanya. Konteks pada masa itu adalah sukunya. Ya. Seperti halnya bangsa Barat, ingin maju seperti mereka. Sudah berpikir seperti itu mereka. Gitu. Nah,
Menurut mereka salah satu kunci untuk mencapai tujuan itu adalah belajar, menuntut ilmu. Dan mempunyai pemerintahan yang dipimpin oleh bangsanya sendiri. Bayangkan. Sudah berpikir seperti itu. Tapi ada kelompok pemuda yang model kedua di bawahnya. Anda lihat sendiri. Ada saat ini? Ada kan? Ada. Kapanpun ada. Sejarah itu selalu berulang. Ada kelompok seperti ini. Tapi kita butuh yang di atas. Dan elit politik tadi, itu kan, yang Vanil menyebutnya sebagai elit modern, berpikir ke depan itu satu pemikiran yang modern, bukan modern itu datangnya dari barat saja. Sehingga kelompok ini memandang masyarakat sebagai terbelakang, masyarakat kita ini terbelakang kondisinya, tidak berdaya, diperas oleh kekuatan kolonial, makanya perlu bangkit, gitu kan. Mereka berdiskusi, mereka membincangkan bagaimana caranya. Karena di antara mereka sendiri masih berbeda pendapat. Satu dengan yang lain. Berbeda pendapat sudah biasa, gitu kan. Tapi bagaimana di antara berbeda pendapat tadi mereka menyusun sebuah kekuatan untuk membuat satu kesepakatan. Maka mulailah mereka berdiskusi. Gitu kan, ya. Perubahan diskusi kelompok elit menjadi lebih kritis terhadap pemerintah jajahan. Jadi nggak apa-apa kalau umpamanya pemuda sekarang itu berpikir kritis, mengkritik, tapi beri solusi. Ya. Jangan kritiknya doang, tapi tidak beri solusi. Demonya doang, tapi tidak memberi satu jalan keluar. Boleh. Usulan salah nggak apa-apa kan kata tadi. Kritik. Tapi konteksnya pada masa itu kritis terhadap pemerintah jajahan. Memang belum berpikir merdeka awalnya, tapi mengkritiki, berani mengkritisi. Sehingga ketika di akhir tahun 20-an mereka mulai berbicara tentang kemerdekaan Indonesia. Mereka berdebat tentang cara terbaik mencapai kemerdekaan. Udah halaman yang berikutnya nih. Udah 3 halaman selanjutnya. Jadi di penghujung tahun 20-an mereka bicara tentang Indonesia merdeka, bagaimana caranya. Nah, disinilah mereka mulai bicara tentang mencari jalan terbaik, upaya terbaik, gitu. Nah, puncak dari perjuangan dengan diskusi mereka itu adalah ikrar nasionalisme. Kalau sekarang menyebutnya Sumpah Pemuda, ikrar nasionalisme. Dan ikrar ini dikenal dengan Sumpah Pemuda yang dilakukan oleh pemuda-pemuda terbaik Indonesia pada masa itu. Elit-elit tadi. Gitu. Sudah halaman 8. Kelewatan, masih Kongres Pemuda 1. Ya. Jadi dari mana awalnya ikrar pemuda yang dikenal dengan Sumpah Pemuda tadi? Memang dari Kongres Pemuda pertama. Di Kongres Pemuda pertama ini ada satu upaya bagaimana melakukan satu fusi, gitu kan. Satu fusi untuk menggabungkan semua organisasi, perkumpulan-perkumpulan daerah, perkumpulan-perkumpulan lokal menjadi satu. Tidak pernah terpenuhi. Karena mereka ada yang berpikir nggak perlu harus fusi, tapi perlu ada satu organisasi yang menyatukan. Makalah muncul Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia. Tapi ada organisasi ingin menjadikan satu fusi, ingin jadi satu aja pemuda Indonesia. Banyak yang menolak. Salah satunya Young Islamitan Bond. Boleh kita ada perhimpunan, tetapi kekhasan kita tidak boleh hilang. Jangan lupa, Indonesia ini beraneka ragam, bineka. Gak bisa harus didirikan satu, semuanya sama seperti Jawa. Orang Aceh menolak saja. Ya. Kalau semuanya seperti Jawa kan menolak. Masing-masing kan punya ciri khas. Yang Islamitan punya ciri khas, yang Java punya ciri khas, gitu kan ya. Yang Ambon, yang Batak, yang Celebes punya ciri khas. Boleh ada organisasi persatuan, tidak bisa mereka difusi menjadi satu, pemuda Indonesia saja. Gak bisa. Tahun 26 Kongres Pemuda pertama itu gak menghasilkan satu kesepakatan. Tapi draft itu sudah ada tuh. Draft Sumpah Pemuda sudah ada.
Draftnya itu, ikrarnya sudah ada. Sepakati tentang bertanah air satu, tanah air Indonesia, berbangsa satu, bangsa Indonesia. Terus menjunjung bahasa persatuan. Ini belum sepakat. Karena masing-masing kan punya bahasa sendiri, kekhasan sendiri. Bahasa Melayu kan bahasa Melayu sebagai bahasa lingua franca. Nolak yang lain. Klik like, share, dan jangan lupa subscribe.